selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Destiana, NIM 2101020079, Program Studi Akuntansi semester 7 kelas A2. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir semester mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan. Jelaskan bagaimana Anda mengidentifikasi masalah pada proposal penelitian. Jawabannya, identifikasi masalah diawali dengan kurangnya target realisasi wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Madang, Kecamatan Sumberharta, Kabupaten Musirawas. Selanjutnya, akan dilakukan wawancara dengan beberapa masyarakat untuk mengetahui lebih lanjut apa penyebab permasalahan tersebut. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan antara kepemimpinan kepala desa, moralitas, dan latar belakang pendidikan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Kepemimpinan kepala desa, moralitas, dan latar belakang pendidikan wajib pajak menjadi fokus utama pada identifikasi masalah. Sebutkan dan jelaskan 3 kriteria keputusan yang akan Anda gunakan untuk menentukan solusi terbaik. Pertama, relevansi teoritis. Seberapa kuat dukungan teoritis terhadap hubungan antara kepemimpinan kepala desa, moralitas, dan latar belakang pendidikan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, signifikansi empiris. Seberapa signifikan pengaruh kepemimpinan kepala desa, moralitas, dan latar belakang pendidikan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan secara statistik. Kriteria ini mengukur kekuatan dan memastikan temuan ini benar dan bukan hanya sekadar kebetulan. Yang ketiga, praktikalisasi. Seberapa mudah wajib pajak memahami temuan ini untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kriteria ini menilai manfaat praktik dari hasil penelitian. Bagaimana Anda mengalokasikan bobot pada kriteria yang telah Anda tentukan? Jelaskan. Jawabannya, bobot akan dialokasikan berdasarkan tingkat kepentingan relatif masing-masing kriteria. Asumsi yang digunakan adalah relevansi teoritis 40%, bahwa nilai tertinggi diberikan karena landasan teoritis yang kuat sangat penting untuk validitas penelitian. Kedua, signifikansi empiris 40%, bobot yang sama diberikan kepada signifikansi empiris, sama pentingnya untuk memastikan temuan penelitian dapat diandalkan. Yang ketiga, praktikalitas 20%, lebih rendah diberikan karena meskipun penting aspek praktiknya mulai kurang menentukan dibandingkan landasan teori dan bukti empiris. Sebutkan dan jelaskan minimal 3 alternatif solusi yang dapat diusulkan untuk mengatasi masalah yang tertulis dalam proposal saudara. Jawaban 3 alternatif solusi yang diusulkan adalah meningkatkan ketegasan kepemimpinan kepala desa dalam menegaskan kepada wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, meningkatkan moral wajib pajak dalam artian lebih bertanggung jawab dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Yang ketiga, mengadakan sosialisasi agar wajib pajak yang memiliki pendidikan lebih rendah akan sedikit memahami betapa pentingnya pajak bumi dan bangunan. Bagaimana cara Anda menganalisis alternatif-alternatif tersebut? Jelaskan dengan metode relevan. Jawabannya, analisis alternatif akan dilakukan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Variabel dependen adalah kepemimpinan kepala desa, moralitas, dan latar belakang pendidikan wajib pajak. Sedangkan variabel independennya adalah kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan analisis, bagaimana Anda menentukan alternatif terbaik? Jelaskan. Alternatif terbaik akan ditentukan berdasarkan kriteria yang telah diboboti sebelumnya. Kriteria referensi teoritis, signifikansi empiris, dan praktikalisasi akan dipilih sebagai alternatif terbaik. Jelaskan rencana penerapan alternatif yang telah dipilih. Jawaban, penerapan alternatif terbaik akan dikomunikasikan kepada wajib pajak di Desa Madang, Kecamatan Sumberharta. Hasil penelitian ini akan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan disosialisasikan melalui seminar atau konferensi. Sebutkan langkah-langkah yang akan Anda ambil untuk mengevaluasi efektivitas keputusan yang telah diambil.
jawabannya, efektivitas keputusan akan dievaluasi dengan memantau perubahan dalam kepemimpinan kepala desa, moralitas, dan latar belakang pendidikan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Setelah penerapan alternatif terbaik, evaluasi dapat dilakukan dengan membandingkan data sebelumnya, sesudah penerapan alternatif, serta dengan melakukan survei kepada wajib pajak untuk mendapatkan kepentingan umpan balik. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan dan jelaskan dari beberapa soal yang telah diberikan oleh Bapak Ronald. Untuk Bapak Ronald, terima kasih telah membimbing dalam mata kuliah teori pengambilan keputusan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Bapak.